keputusan kira-kira teman-teman mau order berapa nih dalam periode kali ini. Kemudian di sini juga ada total penjualan, total HPP, dan ada keuntungannya juga. Nah, ini berguna buat untuk menganalisa nih teman-teman bisa tahu produk mana sih yang memberikan kontribusi penjualan paling banyak dalam satu periode, atau produk mana sih yang di sini HPP-nya tuh paling banyak dalam satu periode, yang mungkin teman-teman akan hindari ya kalau HPP-nya gede banget. Dan juga produk mana aja yang memberikan kontribusi keuntungan paling besar dalam satu periode. Nah, itu sudah bisa ke record di sini hanya dengan 2 klik, tinggal teman-teman sortir aja, teman-teman mau nyari produk apa atau produknya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, sudah langsung kelihatan semua. Oke, kemudian ini kita lanjut di sini. Nah, ini kalau biasanya sih untuk yang mengambil keputusan terkait pengadaan produk, biasanya nanti kita akan setel di sini, teman-teman, di sortiran yang pojok pojok kiri atas nih. Nah, ini kita setel di produk dulu. Kemudian nanti langsung dia akan muncul mengelompokkan penjualan berdasarkan produknya. Nah, ini langsung tampil semua nih produk-produk yang terjual paling banyak dan paling sedikit mana. Contohnya kalau di sini, kalau kita sortir di kuantitas terjual, ini nanti akan muncul kalau di sini paling sering terjual atau paling banyak terjual itu Bcomc, kemudian diikuti Redoxon, Paracetamol, dan seterusnya. Kemudian, nah ini fitur yang paling umum, tapi kita coba kasih di belakang karena fitur yang tadi sebelumnya kita bahas itu penting banget sebelum teman-teman ngejualin kan. Sebelum teman-teman ngejualin, jelas teman-teman harus pesen produknya dulu ya. Nah, tapi kalau misalnya produknya sudah ada nih, teman-teman sudah punya produknya di apotek dan kemudian mau ngejualin, kira-kira performanya si SIM Sehat ini dalam mensupport teman-teman gimana sih? Nah, ini teman-teman, kita bisa lihat sini. Untuk mengaksesnya, sekali lagi cukup mudah. Mayoritas menu atau mayoritas fungsi di SIM Sehat itu, dia bisa diakses hanya dengan 2 langkah aja ya. Cukup cepat, teman-teman. Jadi enak banget kalau mau mengoperasikan. Langsung aja kita klik di penjualan, kemudian pilih menu kasir nih. Tampilan kasirnya kurang lebih kayak gini. Langsung kelihatan semua, teman-teman. Dalam satu langkah ini sudah ada eh, apa namanya, sortiran produknya. Teman-teman bisa nyari produk langsung di pojok kiri atas, kemudian ada biaya servis, ongkos kirim, ada diskon tuh udah langsung jadi satu dalam satu halaman ini. Jadi teman-teman nggak perlu klik bayar dulu baru menentukan biaya servis atau ongkos kirim, atau pergi beberapa langkah, beberapa klik berikutnya baru ketemu menu ini. Enggak, ini langsung jadi satu. Dalam satu halaman udah ada tambahan-tambahan kayak gini. Kemudian keterangannya pun juga dalam satu menu ini, teman-teman. Jenis pembayaran pun juga bisa disetel. Mau tunai, mau kris, atau mungkin transfer nanti bisa ditambahkan di sini nih. Nah, terus gimana kalau misalnya kita nge-search produk nih? Kalau misalnya nge-search produk, yang akan tampil kayak gini teman-teman. Misalnya nih kita coba nih Redoxon aja nih. Redoxon ini dia muncul nama produknya, kemudian dia muncul juga produknya ada berapa, kemudian harganya dan tempat penyimpanannya pun juga sudah tampil teman. Jadi ini lengkap banget. Sekalipun nanti TTK atau APING atau APJ-nya baru, kemudian nggak familiar tempat penyimpanannya di mana, cuman tahu nama produknya aja, ketik aja dia langsung menunjukkan tempat produk itu disimpan. Enak banget teman-teman. Oke, kemudian berkaitan dengan stok opnam ya, ini juga agenda rutin ya, teman-teman kayaknya juga sudah cukup familiar ini kalau tentang stok opnam. Sekali lagi menunya juga sama, diakses 2 langkah aja. Klik persediaan dan klik stok opnam itu sudah langsung muncul halaman stok opnamnya. Ya, kalau misalnya memang mau lanjut proses stok opnam, nanti tinggal di klik aja di sini yang di langkah nomor 3 ini mau di stok opnam, mana aja produknya yang mau di stok opnam. Bahkan ini langsung sekalian bersamaan munculnya ya teman-teman, ini ada menu eksekusi stok opnamnya, tapi dia juga menampilkan stoknya saat ini, lokasi, dan juga riwayat stok opnam terakhirnya tuh langsung tampil, teman-teman. Jadi ini memang basicnya adalah si SIM Sehat ini sesedikit mungkin klik dan sebanyak mungkin informasi, ini konsepnya, teman-teman. Jadi membantu banget buat teman-teman yang emang
apoteknya ini kegiatannya aktif sekali, programnya banyak, ini sangat menunjang sekali teman-teman untuk mempermudah tugas teman-teman di apotek. Oke, tampilannya kalau udah mau di stop opname nih kayak gini teman-teman. Tempat penyimpanannya ada, kemudian expire date-nya bisa teman-teman pilih, nomor batch-nya juga sudah bisa diisi, harga produknya juga teman-teman juga bisa setel. Ini harga pokok ya teman-teman, maksudnya teman-teman beli dari pemasok tuh harga berapa, nah itu tuh yang dimaksud. Kemudian stok fisik dan satuannya teman-teman juga bisa milih catatannya pun kalau misalnya ada yang mau ditambahkan, ini juga sudah mengakomodasi untuk hal-hal semacam itu, hal-hal yang memang membutuhkan catatan khusus, si SIM sehat ini sudah bisa mengakomodasi. Oke, kemudian, nah ini yang agak beda nih nih, teman-teman. Ini jarang-jarang nih ada kayak gini nih. Ada fitur marketingnya juga. Oh, ini unik banget. Biasanya jarang ditemukan kayak gini. Nah, biasanya tuh nggak ada yang apa ngasih tempat tersendiri untuk fitur marketing nih. Biasanya mungkin jadi satu sama produknya atau sama penjualannya, tapi ini dia ada fitur marketing tersendiri yang emang menunya pun di sini cukup menunjang ya teman. Misalnya mau dipakai buat membantu mempromosikan teman-teman. Nah, ini kita menu utamanya di menu marketing ini yang biasanya dipakai adalah follow up template WA sama Oke, untuk template-nya sendiri, ini ada banyak banget dan teman-teman bisa bikin template-nya macam-macam. Nah, ini contohnya nih, kita kalau misalnya mau nambahin template, mungkin kalau misalnya waktu bulan puasa atau Idul Fitri bisa nih teman-teman kasih di sini, mungkin promo isi pesan sesuai gantung eh, kebutuhannya. Nah, dan kemudian promo juga bisa kita pilih. Nah, contohnya kayak gini. Dan ini juga ada yang promo nih. Kemudian kalau misalnya promo, nah ini kita bisa lihat di sini ada deskripsi promonya nih yang menarik nih. Di sini nanti bisa teman-teman kasih keterangan kayak gini. Ada nama apoteknya, kemudian persentase diskon, kemudian eh, promonya berakhir sampai kapan. Kemudian, nah ini di sini pokoknya informasinya udah lengkap banget. Ada promonya dan persentase promonya juga ada. Kalau mau menambahkan, ini di pojok kanan atas sudah ada tombol tambahnya, teman-teman bisa tambahkan masing-masing. Oke, itu kita sudah berada di akhir slide. Ini coba Mbak Moderator, beberapa menit lagi kalau misalnya masih tersisa cukup banyak, kita mau coba ini buat fiturnya SIM sehat langsung. Masih berapa menit lagi yang tersisa, Mbak Moderator? Mute kayaknya ya. Mana? Waktunya masih bisa 15 menit lagi Kak sebelum sesi tanya jawab. Jadi mungkin bisa Kak Irfan bantu untuk tampilin secara langsung fitur yang menurut Kak Irfan wajib banget untuk mempermudah kelola apotek gitu. Oke, 15 menit ya kayaknya cukup nih. Coba kita cek beberapa fitur yang menarik ya di sini ya. Coba dia bisa share screen lagi nggak ya? Oke, ini bisa dicoba. Oke, sudah. Oh ya, sudah tampil belum ya ini? Coba. Sudah Sudah tampil. sudah Kak Irfan, sudah muncul. Oke, coba di sini kita coba ini.
Nah, ini teman-teman coba kita lihat. Nah, oke, bisa tampil nih. Nah, ini tadi menu dashboardnya. Cukup klik ini aja, home. Nah, nanti dia langsung tampil semua nih. Ini informasi yang penting banget untuk memutuskan produk mana aja yang harus teman-teman segera jual dan produk mana aja yang teman-teman harus jaga ketersediaannya. Nih bisa ada di sini semua nih. Produk yang harus segera teman-teman jual ini yang kalau lihatnya di produk mendekati kadaluarsa ya, dan produk yang harus teman-teman perhatikan ketersediaannya di sini ada 10 produk terlaris nih, teman-teman harus perhatikan banget jangan sampai yang produk-produk laris ini mendekati habis atau malah habis sama sekali nggak ada. Kemudian kalau misalnya berkaitan sama keuangan atau finance, ini mungkin ada teman-teman finance yang join juga. Ini ada persediaan, ada nilai persediaannya, hutang akan jatuh tempo, hutang sudah jatuh tempo, berapa produk yang berpotensi rugi, itu sudah ada di sini semua. Kemudian, nah di sini juga ada data supplier yang sudah masuk ada berapa, dan total produknya yang sudah ada di sini jumlahnya berapa. Coba. Oh, bahkan kalau diklik dia muncul tampilan detailnya ya ini teman-teman. Nah, ini contohnya tadi aku klik supplier langsung muncul semua. Kimia Farma, PT ABC ya ini eh, macam-macam sih. Tapi teman-teman sudah bisa langsung dapat keterangan yang lengkap banget cuman 2 klik ya. Pertama klik gambar rumah ini, klik menu home, kemudian langsung klik informasi yang mau teman-teman cari. Memang kalau di sini coba kita lihat ya. Apakah muncul? Oh, muncul teman-teman. Jadi langsung muncul ini. Kalau misalnya kita lihat total persediaan, tadi aku klik langsung keluar detailnya semua. Enak banget pakainya. Nah, coba nih kalau misalnya di penjualan. Oke, kita nge-search sekalipun kalau kayak gini. Nah, langsung keluar ya teman-teman. Jadi di sini ada nama produknya. Kemudian di sini ada tersisa berapa tablet dan eh, harganya berapa. Kemudian tempat penyimpanannya di mana. Nah, ini tergantung teman-teman inputnya sih, tapi ini contohnya kalau misalnya di sini mungkin yang sudah ada nih. Nah, ini dia nih. Ada yang 109 tub, ini belum diisi untuk eh, harganya. Kemudian raknya di sini bisa teman-teman pilih. Kalau sini dia ngasih namanya rak default ya. Tapi intinya ada 1, 2, 3, 4 informasi ini. Bahkan nomor SKU-nya juga dia tampilkan. Tapi 4 informasi penting ini dia sudah bisa tampil bahkan tanpa perlu teman-teman klik ya. Teman-teman baru nge-search saja, di asumsinya pun udah langsung kelihatan. Jadi membantu banget nih. Kemudian biaya servis, ongkos kirim, ini juga bisa di sini sesuai kebutuhan dan sesuai kondisinya teman-teman. Kemudian kalau misalnya nanti ke menu resep pun dia nanti bisa gini. Nah, kalau misalnya mau nambahkan resep, tinggal klik tambahkan aja. Nanti teman-teman sudah bisa langsung input resep sesuai dengan yang teman-teman terima ya. Tinggal kembali, tinggal klik yang ini aja. Kemudian untuk kalau misalnya nggak jadi sekalipun, ya teman-teman tinggal tambahkan resep lain yang misalnya teman-teman mau input. Oke, kemudian untuk pembelian sendiri, nah ini menu yang tadi kita bicarakan nih, faktur pembelian nih. Nih, cukup 2 kali klik ya teman-teman, sudah langsung keluar menu faktur pembelian. Bisa juga disetel, misalnya 30 hari terakhir. Mau lihat detailnya pun juga bisa. Dan lihat detailnya ini nggak benar-benar meninggalkan menu utamanya ya teman-teman. Ini tinggal di back aja, langsung teman-teman kembali ke halaman semula ya. Kemudian untuk input fakturnya, nah ini. Langsung kayak gini tampilnya langsung banyak banget dan dia di sini masih ada bordernya antara menu utamanya teman-teman sama faktur pembelian yang teman-teman mau akses. Dan seperti biasa ini standar aja sih teman-teman, bahkan retur pembelian tuh di sini ada, tinggal nanti nyari datanya kemudian diretur aja. Coba kalau misalnya kayak gini teman-teman tinggal nyari aja nomor fakturnya, kita coba ya contoh ya, kita coba yang di sini nih teman-teman. Oke, kita lihat di sini 30 hari terakhir. Oke, muncul. Kemudian ini tinggal kita copy paste aja nih teman-teman di
retur pembeliannya, apakah dia bisa coba. Dan ternyata, nah ini langsung muncul teman-teman. Tinggal nanti dibatalkan kalau teman-teman klik simpan nanti dia akan batal. Oke, kurang lebih caranya gitu cukup mudah. Copy paste aja untuk membatalkannya. Sebelum batalkan nanti jangan lupa teman-teman pastikan dulu kebenaran faktur yang mau teman-teman batalin. Oke, kemudian menu persediaan. Ini cuma ada 3. Ada defekta, stok opnam. Kalau riwayat stok opnam sih sebenarnya ini nggak buat beroperasi benar-benar sih, cuma buat pemantauan aja. Tapi yang aktif akan dipakai kan biasanya stok opnam sama defekta ya. Kita lihat untuk stok opnam 2 kali klik langsung muncul menu utamanya. Kemudian langsung ini kita bisa eksekusi stok opnam tinggal langsung diklik aja nih. Langsung muncul. Bahkan ini masih kelihatan menu utamanya ya teman-teman. Kalau diklik ini menu utamanya masih kelihatan, tapi teman-teman bisa mengeksekusi. Nah ini salah satu produk yang mau teman-teman stok opnam. Kalau misalnya jadi nanti tinggal disimpan, kalau misalnya nggak jadi tinggal diklik tanda panah ke kiri ini. Cuman sini teman-teman, nah ini sangat dimudahkan sekali untuk ngisi tanggalnya pun dia juga sudah dengan pengaturan seperti ini ya enak banget lihatnya. Kemudian satuan pun bisa milih, catatan bisa diisi. Oke, coba yang lain apakah berlaku yang sama? Oh, ternyata sama teman-teman. Di sini kita bisa lihat sama juga. Di sini ada tempat penyimpanannya. Kalau misalnya mau nambah stok baru pun di gudang yang berbeda ini juga bisa nih teman-teman. Ya langsung muncul menunya kayak gini nih. Enak banget lihatnya. Simple tapi informasinya benar-benar relevan dengan yang dibutuhkan di apotek. Oke, kemudian setelah dari menu persediaan nih, kita masuk ke menu. Nah, ini yang biasanya eh, dipakai buat pengadaan nih, produk laporan penjualan yang tadi kita bahas nih. Tinggal klik laporan aja nih teman-teman, kemudian klik laporan penjualan. Nah, di sini informasi yang penting banget buat teman-teman lihat sebelum pengadaan nih, kita lihat nih. Misalnya yang tadi disetel dari tanggal nih 25 Januari sampai 23 Februari. Langsung kelihatan semua. Tapi ini masih berdasarkan waktu transaksi ya. Kalau misalnya mau berdasarkan produk, tinggal sortir aja di sini produk. Oke, langsung tampil semua ya. Di sini contohnya amoksisilin, kuantitas terjual ini 1, kemudian amoksan 2. Nah, berarti dari sini teman-teman bisa tahu, oh dalam sebulan ini produk A laku sekian, produk B laku sekian, produk C laku sekian. Karena sudah tahu produknya laku sekian, maka saya untuk pengadaan bulan ini harus mengadakan sekian. Kan gitu ya teman-teman. Simpel aja untuk mengambil keputusan, apalagi ini sudah disupport banget sama si SIM Sehat ini nih. Oke, kita coba lanjut lagi nih teman-teman. Nah, kalau misalnya untuk laporan yang lain bisa sih teman-teman akses, cuman biasanya kalau yang utamanya sih laporan penjualan, tapi nggak apa deh. Kita coba di laporan pembelian pun, bahkan di sini kalau misalnya teman-teman mau berdasarkan produk, ini bisa banget ya. Atau teman-teman mau nyari supplier yang potensial pun selama 30 hari ini itu juga bisa. Tapi kita coba dulu yang ini. Oh enggak ya? Oh, karena belum ada ya ini ya. Oke, tapi ini bisa dipakai teman-teman kalau misalnya teman-teman mau nyari supplier potensial atau teman-teman mau mencari eh, produk yang paling sering teman-teman order atau teman-teman pesan. Waktunya pun bisa. Oh ya, ini ngomong-ngomong ada yang unik nih teman-teman. Ini bisa diekspor ya datanya nih di sebelah tanggalnya nih dia bisa ekspor Excel. Ya, ini kan juga berlaku deh untuk produk yang nah di laporan penjualan. Oke, di laporan penjualan pun ternyata juga ada ekspor Excelnya. Ya, ini enak banget kalau teman-teman mau kirim-kirim hasil analisa. Entah mungkin kalau misalnya TTK-nya diminta untuk bertugas menganalisa atau teman-teman mau melaporkan hasil analisa teman-teman ke ownernya atau ke pemilik. Itu bisa banget nih pakai menu ekspor ini. Oke, kemudian di sini, nah ini di sini ada menu yang unik ya. Di sini ada kontak dokter supplier sama pelanggan ya. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya mungkin mau eh, merambah lagi ke bisnis online, nah ini penting banget di sini dia juga sudah mengakomodasi menu kontak pelanggan nih teman-teman. Nah ini.
Oke, ini unik banget ini karena dia ternyata bukan cuma support tata kelola ya, ternyata dia juga support marketing juga nih. Nih jarang-jarang nih ada yang kayak gini nih. Ini ada nama pelanggannya, nomor kami di sini kalau ada, nomor teleponnya ada, bahkan kalau misalnya teman-teman mau kasih alamat atau membership pun sini juga ada nih teman-teman. Lengkap banget. Menu tambah pelanggannya pun ini sederhana, tapi ini langsung keluar lengkap ya. Nama, nomor telepon, ini alamat ya ini ya. Kemudian informasi-informasi lain pun dia juga bisa nge-record di sini nih. Ini bahkan ada email juga NIK pun dia juga bisa ngedata ya di sini ya. Oke, sebenarnya sini juga ada dokter sama supplier sih, tapi biasanya kalau untuk marketing kita biasanya masukin ke pelanggan nih. Kemudian untuk marketing tadi, nah ini contohnya kalau misalnya follow up nanti tinggal diklik kirim aja. Tapi kayaknya ini karena udah dikirim hari ini, dia nanti akan oh sudah misalnya nih. Oke, misal kita isi gini, coba. Oke, karena sudah dikirim berarti hari ini sudah ya. Tapi ini ternyata bisa dirancang juga loh teman-teman. Ini template-nya nih. Nah, ini dia nih. Template-nya bisa dirancang nih. Bahkan mau ditambahin pun juga bisa nih. Nama dan isi template kalau misalnya udah teman-teman pastikan benar tinggal disimpan aja. Dan itu sudah siap buat teman-teman pakai broadcasting. Mm-mm. Jadi pastikan nama template sama isi pesannya relevan dulu ya teman-teman. Baru teman-teman simpan template-nya. Oke, kemudian ini ada lagi nih, satu lagi nih kayaknya nih yang bagus. Nah, ini ternyata di menu marketing ini juga ada promo. Dan teman-teman bisa tambahkan di sini nih. Deskripsi promonya, persentase promonya, kemudian batasnya pun di sini tanggalnya itu juga sudah ada nih. Oke banget, menurutku ini lengkap banget sih. Kemudian di sini untuk master data, nah ini yang tadi ada di pertengahan slide, kita coba lihat. Master produk dulu ya, karena ini utama banget nih teman-teman, karena keberhasilannya teman-teman ngelola apotek ini tergantung sama informasi yang ada di master produk ini. Kalau salah informasi atau informasinya nggak lengkap pun, keputusan yang teman-teman ambil juga bisa nggak tepat. Oke, kita tambahkan di sini, dan di sini langsung tampilannya enak banget. Scrollnya juga nggak terlalu panjang ya teman-teman, scrollnya tuh pendek banget ini. Tapi informasinya udah lengkap banget, udah bagus banget. Jelas ada nama produk, ada periode pembelian, stok minimalnya itu juga ada. Kalau misalnya teman-teman mau menetapkan buffer stok, kemudian kategorinya juga sudah bisa milih. Nah ini banyak banget, kebetulan ini sudah jadi isi banyak banget sih ini. Tapi ini oke banget, ini bisa teman-teman pakai buat nyari produk yang misalnya teman-teman nggak tahu nih persediaannya apotek tuh sekarang ada apa aja, tapi cuman dikasih tahu keluhannya konsumen. Oke banget nih, ini berguna banget buat nyari produk. Kemudian di sini yang oke lagi dari si inputannya ini dia di sini ada kalau misalnya baru pertama kali muncul produknya di sini ada expired date-nya, bahkan komisnya pun bisa di setel teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah tahu nih profitnya berapa, misal profit Rp5.000 per penjualan, teman-teman mau ngasih komisi ke yang ngejualin 500, tinggal diisi 500 saja, ini sudah muncul ini teman-teman. Kalau satuan standar sih ini satuan nanti tinggal diisi sesuai dengan apa namanya bentuk sediaannya atau produknya teman-teman sih. Ya contoh dia bisa kalau misalnya target kayaknya ada deh ini. Oke, nah contohnya ini juga bisa. Harganya pun kalau harga satu teman-teman mau tulis harga normal, harga dua, harga tiga, harga promo itu juga masih bisa. Enak banget pokoknya fiturnya, lengkap banget. Lengkap, gampang diakses, enak dilihat, ngambil keputusan lebih cepat. Nah, jadi benar-benar membantu teman-teman dalam mengelola apotek. Oke, kayaknya udah 13-15 tadi. Udah banyak yang antri mau tanya nih Kak. Mungkin ini karena beberapa banyak yang
bertanya mengenai teknis aplikasinya. Jadi nanti untuk beberapa pertanyaan kita alihkan untuk yang menjawab tim IT support kami ya Kak. Nah tapi ini ada satu pertanyaan yang mungkin Kak Irfan bisa sharing mengenai membaca berapa stok aman tiap bulan nih, karena stok itu kan berubah setiap bulan permintaannya. Nah, kalau dari pengalamannya Kak Irfan dalam mengelola apotik, untuk membaca berapa stok aman tiap bulannya seperti apa sih? Mungkin bisa di-sharing. Oke, untuk stok aman per bulan ini berarti menyangkut buffer stok sama restock ya. Oke, jadi kalau misalnya agak sulit ya teman-teman, kalau misalnya apoteknya tuh berdiri kurang dari 1 tahun tuh jelas itu eh, datanya masih sangat terbatas. Tapi kalau misalnya sudah berdiri lebih dari 1 tahun, teman-teman bisa bandingkan dengan kondisi pembelian di bulan yang sama di tahun sebelumnya. Misalnya nih, misalnya punya aku udah berdiri dari mungkin 2023 tuh udah ada. Kan itu berarti kita sudah punya data eh, Februari 2023 dan Februari 2024. Nah, dari situ kita bisa perkirakan nih, oh ternyata Februari tahun lalu dan tahun lalunya lagi itu ternyata kecepatan jualnya segini. Maka aku harus punya nih produk yang produk A misalnya sejumlah segini. Tapi ternyata produkku masih sisa segini. Misalnya ternyata dalam 1 bulan tuh kejual 3 botol tuh. Tapi ternyata aku masih punya 1 botol lah. Berarti aku cukup perlu order 2 botol lagi. Diperkirakan dengan aku order 2 botol lagi itu nggak kebanyakan dan nggak kekurangan. Nah, tapi kalau misalnya kurang dari 1 tahun gimana? Kan agak susah ya teman-teman. Ya kalau misalnya kurang dari 1 tahun, biasanya pendekatan yang paling apa ya? Paling oke ya coba di 3 bulan sebelumnya atau 1 bulan sebelumnya kayak gimana. Terlebih kalau apotek baru itu kan datanya masih sangat sedikit sekali yang bisa digali teman-teman. Karena datanya masih bisa sedikit, masih sedikit sekali. Nah, kita pakai data yang ada, pendekatan yang paling memungkinkan. Nanti bisa dilihat kalau baru buka mungkin 1 bulan sebelumnya, atau kalau misalnya mungkin udah agak lama tapi belum sampai setahun, bisa 3 bulan sebelumnya. Nanti kita lihat rata-rata pergerakan kecepatan produknya terjual tuh seperti apa. Baru nanti dikurangi sama stok yang masih ada. Nah, stok itulah yang teman-teman harus adakan lagi biar nggak kehabisan. Oke, gimana kira-kira cukup menjawab atau mungkin masih ada yang bingung nih? Jadi emang agak sulit ya teman-teman kalau misalnya soalnya ini kan kita 2 musim teman-teman. Kalau misalnya 2 musim, eh, misalnya teman-teman pas bukanya itu pas musimnya mau berakhir, kondisinya kan bisa jadi nggak relevan. Nah itu tadi aku bilangnya kenapa kok kalau kurang dari 1 tahun itu agak sulit ya karena datanya itu eh, sangat terbatas untuk menentukan stoknya yang teman-teman harus punya seberapa. Tapi kalau misalnya teman-teman udah 1 tahun atau lebih, kan bulan sebelumnya tuh bisa kelihatan teman-teman. Misalnya nih kalau hari ini atau kalau bulan ini kan hujan terus. Hmm, kalau hujan terus kayak gini, kan jelas paling relevan ya kita lihat Februari tahun sebelumnya ya. Tahun sebelumnya pas hujan-hujannya kayak gini, kira-kira penjualannya itu masing-masing produk mana yang cepat, mana yang lambat kan bisa jelas kelihatan. Tapi kalau misalnya baru bukanya mungkin Desember tahun lalu, Desember 2024, ya paling memungkinkan ya 1 bulan atau sampai 3 bulan sebelumnya tuh untuk melihat rata-rata pergerakan produknya agak susah itu kalau misalnya teman-teman mungkin bukanya tuh waktu musim hujan mau berakhir, bukanya pas mau eh, ganti jadi musim panas gitu. Nah, itu agak sulit. Kenapa? Soalnya kalau lihat ke belakang itu kan kondisi terutama ya meskipun nggak mempengaruhi 100% ya, tapi kan eh, kondisi cuacanya jelas jauh berbeda. Kemungkinan besar eh, punya potensi bahwa apa namanya pola permintaannya pun bisa jadi bergeser cukup signifikan. Nah, yang sulit ketika kondisi kayak gitu kurang dari setahun, tapi teman-teman bukanya apoteknya tuh di eh, momen-momen pergantian musim. Nah, itu agak sulit untuk melakukan pendekatan penetapan stok yang harus dibeli. Tapi bukan berarti nggak bisa sama sekali ya teman-teman. Masih ada beberapa pendekatan yang bisa diupayakan buat mencari tahu kira-kira produknya tuh harus diadakan seberapa banyak. Kayak yang aku sampaikan tadi,
bisa 1 sampai 3 bulan ke belakang nanti teman-teman lihat pergerakan produknya seperti apa, bisa dirata-rata atau eh, pakai durasi yang paling baru atau 1 bulan sebelumnya. Kurang lebih kayak gitu. Oke Oke, ya. terima kasih Kak Irfan. Cukup menjawab ya dari pertanyaan Kak Mardiana. Oke, untuk selanjutnya untuk pertanyaannya karena kebanyakan teknis, kita alihkan ke IT support SIM sehat terlebih dahulu ya. Ini untuk pertanyaan pertama dari Kak Apotek RA Pharma. Saya akan buka apotek kedua. Apotek pertama sudah pakai SIM sehat. Apakah bisa apotek kedua akunnya sama dengan akun yang pertama? Oke. Oke, ini perkenalkan tim IT support dari SIM Sehat, namanya Kak Angga. Say hi Kak Angga. Ya, terima kasih. Belum dengar. Cek cek. Cek. Oke. Nah, sebenarnya perkenalkan saya Angga dari tim IT Support SIM Sehat. Izin untuk membantu menjawab untuk pertanyaan dari Apotek RA Pharma terkait ketika membuka apotek kedua, apakah bisa menggunakan akun yang sama dengan akun yang pertama? Mungkin lebih disarankan untuk membuat akun baru Kak, karena ditakutkannya ketika menggunakan satu akun untuk dua apotek, ini akan mengganggu pencatatan per apoteknya juga. Jadi ketika menggunakan satu akun untuk satu apotek ini akan lebih memudahkan kakak untuk mengontrol pengelolaan stoknya, pencatatan penjualnya untuk per apoteknya. Gitu. Oke, seperti itu ya Kak. Jadi memang untuk uh, SIM Sehat sendiri itu disarankan satu akun itu untuk satu apotek karena biar datanya tidak tercampur uh, dan untuk meminimalisir tercampurnya data-data kalau nanti lebih dari satu apotek seperti itu. Oke, terus lanjut untuk pertanyaan dari Kak Dr. Ilham Armadi. Ini ada 2 pertanyaan ya. Yang pertama, semisal sinyal internet error atau gangguan, apakah transaksi tetap bisa berjalan? Dan untuk import database produk secara massal, apakah bisa, Kak? Oke, izin menjawab. Oke, izin menjawab untuk pertanyaan pertama. Apakah ketika sinyal error atau gangguan, apakah transaksi tetap bisa berjalan? Untuk kondisi saat ini karena memang aplikasi kami berbasis web, jadi memang membutuhkan koneksi Pak. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa ke depannya untuk aplikasi kami sendiri ini akan mensupport ketika memang ada kendala jaringan atau segala macam yang menyebabkan terputusnya koneksi dari device yang ada sehingga tetap bisa melanjutkan transaksinya begitu Pak. Karena mengapa kita menggunakan tetap harus membutuhkan koneksi, ini juga untuk memudahkan mungkin Bapak sebagai apoteker atau mungkin rekan-rekan dari PSA juga lebih mudah ketika ingin mengecek keadaan apotek karena memang ini tersambung dengan koneksi sehingga bisa mengecek dari rumah atau mungkin dari tempat kerja saat sedang senggang gitu Pak. Ya, kemudian untuk pertanyaan kedua, apakah bisa import database produk secara massal? Untuk aplikasi kami mensupport itu Pak. Untuk itu kami juga menyediakan layanan import data bagi teman-teman yang ingin berpindah dari aplikasi sebelumnya ke aplikasi ini.
Oke, terima kasih Kak Angga. Lalu untuk ini pertanyaan terakhir ya Kak. Pertanyaan terakhir untuk sesi kedua ini dari Kak Apoteker Rahmat. Ini ada 3 pertanyaan nih Kak. Jika ingin berganti aplikasi ke SIM Sehat, apakah dapat database produk dari developernya? Ini tadi sudah terjawab ya Kak, karena kita memang di awal ini ada layanan untuk membantu memindahkan data produk dari yang mungkin sebelumnya sudah pernah menggunakan aplikasi ataupun yang belum, nanti kita akan bantu untuk inputkan dan masuk ke aplikasi SIM Sehat itu sendiri. Untuk fitur cetak e-tiket obat otomatis dan apakah bisa satu produk tapi multi satuan, Kak? Silahkan Kak Angga. Oke, untuk pertanyaan apakah ada fitur cetak etiket obat otomatis, untuk sekarang ini masih dalam tahap pengembangan Pak untuk fitur cetak etiket obat otomatis ini sendiri. Kemudian pertanyaan selanjutnya apakah bisa satu produk tapi multi satuan? Bisa Pak untuk aplikasi SIM ini kami menyediakan fitur juga di master produk tadi sesuai yang disampaikan oleh Kak Irfan tadi saat pemaparan materi. Di master produk kami bisa menambahkan uh, multi satuan untuk pada produknya. Gitu pun juga dengan harga, kami juga mengakomodasi untuk pemberian harga lebih dari satu. Oke, sudah cukup menjawab ya teman-teman. Mungkin untuk yang terakhir ada yang ingin bertanya kembali. Saya buka untuk satu sesi pertanyaan yang ingin on mic bertanya secara langsung. Oke, ini pertanyaan terakhir banget ya Kak dari Dr. Ilham Armadi. Berapa biaya berlangganan SIM Sehat Kak? Mungkin izin menjawab untuk pertanyaan terakhir terkait berapa biaya berlangganan. Untuk info terkait biaya berlangganan, rekan-rekan yang join di Zoom bisa nanti bisa mampir ke simsehat.com. Mungkin untuk linknya nanti akan dibagikan di grup webinar oleh moderator. Bisa langsung di scroll paling bawah. Di sini tertera untuk biaya berlangganan untuk paket light per bulannya itu kami memberikan harga 115.000. Kemudian untuk per tahunnya dengan total terbayar itu 1.020.000 yang jika dihitung kembali per bulannya akan lebih murah karena untuk biaya per bulannya menjadi 85.000 gitu. Kemudian untuk SIM Sehat Pro per bulannya itu 179.000. Kemudian untuk per tahunnya terbayar untuk satu tahunnya itu 1.668.000. Yang jika kita hitung per bulannya itu hanya tersentuh harga 139.000 untuk per bulannya. Baik, terima kasih Kak Dava. Nah, itu untuk pertanyaan terakhir untuk sesi kedua ini. Jadi untuk teman-teman nanti yang ingin bertanya lebih lanjut atau ada pertanyaan-pertanyaan yang belum tersampaikan di grup, dan jika ada yang ingin bertanya lebih lanjut tentang aplikasi SIM Sehat, juga bisa langsung aja menghubungi admin atau cek-cek di website kita.
di simsehat.com gitu. Oke, terima kasih untuk Kak Irfan yang sudah menjelaskan dengan sangat mudah juga, mudah dipahami. Lalu, jadi untuk webinar kali ini tentunya dengan kemajuan teknologi, pengelolaan apotik yang lebih sehat dan juga efisien itu bukan pilihan lagi, tapi merupakan kebutuhan yang memang pemilik apotik itu perlu menyesuaikan ke dunia digital gitu, karena melalui aplikasi juga apotik jadi dapat pelayanannya lebih meningkat, mengoptimalkan manajemen stoknya juga lebih mudah dan memastikan kepatuhan regulasi yang lebih mudah juga gitu. Lalu untuk sebelum kita akhiri, buat teman-teman yang ingin lebih meningkatkan efisiensi apotiknya dan tentunya juga belum pernah terdaftar di aplikasi SIM Sehat, itu bisa langsung aja klaim 30 hari masa aktifnya secara gratis. Sudah bisa cek di kolom komentar, jadi untuk klaim, untuk link absensi juga sudah ada di kolom komentar dan nanti akan saya share juga di grup. Lalu untuk klaim nanti teman-teman bisa masuk ke link registrasi SIM Sehat langsung, lalu tulis atau masukkan kode referral webinar 02. Nanti akunnya secara otomatis akan mendapatkan 30 hari masa aktif secara gratis gitu. Nah, di situ teman-teman bisa eksplor lebih berbagai fitur unggulan yang pastinya akan membantu operasional apotik teman-teman sehari-hari gitu. Mulai dari pengelolaan stok, keuangan juga sampai pelayanan pelanggan gitu. Nah, sebelum kita akhiri, mungkin kita dokumentasikan dulu ya, teman-teman bisa on cam semuanya. Kita foto bersama lagi. Untuk sesi kedua ini ya, kita 2 kali foto ya teman-teman. Oke, tadi. On cam. Apa-apa, Mbak? Oke. Kita pose yang pertama ya. Oke, 3, 2, 1. Oke, sudah. Lagi yang kedua. 3, 2, 1. Juga terima kasih buat sampai siang hari ini. Siapa tuh? Terima kasih. Semoga materi yang disampaikan baik dari Kak Septian dan Kak Irfan dapat membantu teman-teman dan bermanfaat untuk teman-teman juga. Oke, semoga nanti akan ada sesi-sesi dan webinar selanjutnya. Jadi untuk informasinya teman-teman juga bisa cek Instagram dengan username SIM Sehat. Oke, saya cukupkan mewakili dari tim SIM Sehat. Terima kasih partisipasinya dan kami mohon maaf jika ada banyak kekurangan dalam proses webinar ini. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di webinar selanjutnya.